Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 10 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ini kita akan membahas mengenai pembagian zaman pada masa praaksara. Pembagian zaman pada masa praaksara itu didasarkan pada hasil peninggalan kebudayaannya. Jadi zaman di masa praaksara itu kan ada dua, zaman batu sama zaman logam. Kalau zaman batu berarti hasil peninggalannya itu lebih banyak terbuat dari bebatuan. Terus kalau logam itu berarti alat kebudayaannya terbuat dari logam. Zaman batu itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Kemudian zaman batu tengah, Mesolitikum, zaman batu muda, Neolitikum, dan zaman batu besar, Megalitikum. Sedangkan untuk zaman logam itu dibagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Jadi zaman logam ini merupakan zaman terakhir pada masa kehidupan praaksara. Kita bahas dulu mengenai zaman batu tua atau zaman Paleolitikum. Pada zaman Paleolitikum, manusia purba itu masih sangat bergantung pada alam. Mereka berburu dan mengumpulkan makanan atau yang kita kenal dengan food gathering. Karena masih food gathering, otomatis mereka itu tinggal di dekat sumber air sama sumber makanan. Terus sifatnya masih nomaden atau berpindah-pindah tempat. Jadi hidupnya itu tidak menetap selamanya. Jadi misal nih mereka tinggal di tempat A, lah ternyata di tempat A itu sumber air sama makanannya sudah habis, otomatis mereka akan mencari tempat lain atau daerah lain yang mana sumber air sama makanannya itu masih banyak. Hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum itu dibedakan menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kalau kebudayaan Pacitan itu peninggalannya berupa alat-alat yang terbuat dari batu, di mana alatnya itu masih sangat kasar, belum diasah. Misalnya itu adalah kapak primbas sama kapak penetak. Lah, kapak primbas sama kapak penetak ini fungsinya untuk pemukul biji. Jadi kayak alat untuk menumbuk biji-bijian. Bisa kamu lihat pada layar ya. Contoh gambar kapak primbas sama kapak penetak. Kalau kamu lihat itu kan bentuknya masih sangat kasar. Sedangkan kebudayaan Ngandong itu berupa alat-alat dari tulang hewan. Kemudian ada flakes, alat serpi, dan tanduk rusa. Jadi alat-alat dari tulang hewan, kemudian alat serpi itu biasanya digunakan sebagai penusuk atau belati. Soalnya ujungnya itu kan runcing atau lancip. Batu yang kedua yaitu zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada masa Mesolitikum, manusia purba itu masih berburu dan mengumpulkan makanan. Cuma tingkatannya itu sudah tingkat lanjut. Terus mereka juga sudah mulai semi sedenter. Apa itu semi sedenter? Dari 2 kata, yaitu semi sama sedenter. Kalau semi itu sementara, sedenter itu menetap. Jadi mereka itu sudah mulai menetap sementara. Baik itu tinggal di gua maupun tinggal di dekat-dekat laut. Kemudian mereka juga mulai mengenal pembagian kerja. Jadi sistem kerja antara laki-laki sama perempuan itu sudah dibedakan atau sudah dibagi. Misalnya nih, kalau laki-laki itu berarti tugasnya berburu sama mengumpulkan makanan. Sedangkan yang perempuan itu tugasnya untuk mengurus anak sama membuat makanan. Mereka juga mengenal yang namanya sistem berhuma. Apa itu berhuma? Jadi berhuma ini merupakan salah satu sistem pertanian yang mana mereka itu membuka lahan tani dari hutan belantara. Jadi hutan belantara itu dibabati, dibersihkan, kemudian baru ditanami tanaman. Lah, lahan hutan yang dijadikan pertanian itu nggak selamanya subur. Mungkin 3-5 kali masa panen, itu lahannya udah nggak subur lagi. Otomatis mereka akan mencari hutan baru yang kemudian dijadikan atau dibuka untuk lahan pertanian. Jadi itu yang dimaksud dengan berhuma.
Kebudayaan pada zaman Mesolitikum itu dikenal dengan kebudayaan Bangson dan Huabin. Ada beberapa peninggalan kebudayaan pada zaman Mesolitikum. Yang pertama itu adalah Pebble atau kapak Sumatera, kemudian Flakes, terus Kejogen Modinger. Kejogen Modinger itu merupakan sampah dapur, terutama sampah di sekitar pantai. Jadi manusia purba yang tinggal dekat pantai itu menghasilkan Kejogen Modinger. Otomatis sampah dapurnya itu berupa kulit kerang, kemudian kulit siput, sama tulang-tulang ikan. Terus berikutnya adalah Abris Sausroce. Itu merupakan kebudayaan bagi masyarakat atau manusia purba yang tinggal di dalam gua. Kemudian pada zaman Mesolitikum itu juga mulai tumbuh jiwa seni, misalnya berupa cap tangan di dinding gua, seperti yang ada pada contoh di layar. Batu yang ketiga yaitu zaman batu Neolitikum. Pada zaman Neolitikum ini merupakan masa bercocok tanam dan beternak. Otomatis manusia purba itu sudah mulai food producing. Jadi mereka sudah memproduksi atau mengolah makanan sendiri. Terus mereka juga sudah sedenter atau menetap. Jadi mereka itu membangun rumah-rumah panggung. Kenapa kok membangun rumah panggung? Karena untuk terhindar dari bencana alam seperti banjir sama binatang buas. Terus pembagian kerja itu juga sudah jelas antara tugas untuk laki-laki sama perempuan itu sudah jelas. Terus mereka juga mengenal organisasi. Jadi mengenal yang namanya pemimpin atau kepala suku. Kebudayaan pada zaman Neolitikum yang pertama itu manusia purba mulai mengenal yang namanya sistem kepercayaan. Jadi sistem kepercayaan itu tumbuh pertama kali pada zaman Neolitikum. Ada dua sistem kepercayaan yang dianut oleh manusia purba. Yang pertama itu animisme, yang kedua dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Jadi kalau animisme ini merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kalau yang dinamisme itu percaya bahwa semua benda itu punya kekuatan gaib. Jadi kayak misalnya meja, kemudian pohon, nah itu dianggap punya roh, punya jiwa. Terus mereka juga sudah mulai mengenal yang namanya ritual penguburan. Karena itu tadi mereka sudah percaya akan sistem kepercayaan. Terus ada kapak lonjong sama kapak persegi. Kapak lonjong sama kapak persegi ini bentuknya sudah halus, soalnya sudah diasah, nggak kasar lagi. Otomatis mereka sudah mampu mengasah batu yang kasar menjadi batu yang halus. Terus ada tembikar sama anyaman juga. Zaman batu yang terakhir yaitu zaman batu besar atau megalitikum. Kalau zaman megalitikum ini merupakan puncak kehidupan religius manusia purba. Kemudian alat-alat atau peninggalan pada masa megalitikum itu ditandai dengan ukurannya yang sangat besar. Yang pertama itu adalah menhir. Kalau menhir ini merupakan tugu batu yang diletakkan di atas tanah. Dan menhir itu digunakan untuk memuja roh nenek moyang. Punden berunda ini merupakan bangunan bertingkat. Jadi punden berunda itu sejenis kayak candi. Jadi kalau semakin ke atas itu bangunannya semakin sempit. Cuma kalau candi itu kan tingkatannya banyak. Kalau punden itu cuma 3-5 tingkatan saja. Dan punden itu juga digunakan sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Kemudian dolmen. Kalau dolmen ini merupakan meja batu. Meja batu itu digunakan untuk meletakkan sesajen yang dikhususkan kepada roh nenek moyang. Terus arca batu. Kalau arca batu itu berarti patung yang terbuat dari batu. Bisa hewan dan juga bisa menyerupai manusia. Dan berikutnya yaitu sarkofagus sama waruga. Jadi sarkofagus sama waruga ini sama-sama kubur batu. Cuma bedanya kalau sarkofagus itu bentuknya mirip kayak lesung. Sedangkan waruga itu bentuknya kubus. Terus kalau waruga itu juga ditandai di mana atapnya itu berbentuk seperti atap rumah. Cuma fungsinya sama untuk tempat mayat. Zaman yang terakhir pada masa praaksara yaitu zaman logam. Zaman logam itu dikenal juga sebagai zaman perundagian karena pada masa ini banyak bermunculan para perajin logam.
Kemudian manusia purba itu sudah mampu membuat alat-alat yang terbuat dari tembaga, kemudian perunggu sama besi. Makanya mereka itu sudah mengenal yang namanya teknik dua setangkup sama cetak lilin, di mana dua teknik tersebut itu merupakan teknik dalam pembuatan barang logam. Coba kalian baca lagi mengenai dua teknik pembuatan barang logam yang ada di LKS. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.